Polisi dan jaksa jangan main-main. Perkara Nur Hayati, pelapor kasus korupsi yang berujung tersangka, dihentikan. Kejaksaan mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan atau SKP 2. Penghentian kasus itu pada satu sisi memperlihatkan pemerintah yang tanggap atas kegelisahan masyarakat. Gelisah karena pelapor kasus korupsi yang mestinya diberi apresiasi malah dijadikan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan untuk menghentikan perkara Nur Hayati. Pada sisi lain, penghentian kasus Nur Hayati memperlihatkan ketidakmampuan aparat untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Aparat seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada pelapor kasus korupsi, bukan dikriminalisasikan. Nur Hayati ialah mantan bendahara desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cirebon Kota akhir November 2021. Padahal ia turut mengungkap tindakan bekas Kepala Desa Citemu Supriyadi yang diduga menyelewengkan anggaran desa lebih dari 818 juta rupiah. Supriyadi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terdapat dua cara untuk menghentikan kasus Nur Hayati, yakni melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atau SKP 2. Langkah SP3 tidak ditempuh karena hasil penyidikan kasus itu sudah lengkap atau P21. Dengan demikian, kejaksaan yang akan menghentikan penyidikan melalui penerbitan SKP 2. Pilihan SKP 2 itu atas kesepakatan bersama pihak Polri dan Kejaksaan Agung. Kesepakatan itu mengandung makna bahwa pihak kejaksaan yang bersalah dalam penetapan Nur Hayati sebagai tersangka. Disebutkan bahwa penyidik Polresta Cirebon menersangkakan Nur Hayati atas petunjuk jaksa penuntut umum. Kiranya Jaksa Agung dan Kapolri mengusut tuntas dugaan kesalahan anak buah mereka dalam penetapan Nur Hayati sebagai tersangka. Penyematan status tersangka tidak akan terjadi jika penyidik Polresta Cirebon bekerja profesional. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon juga harus diminta pertanggungjawaban. Baik polisi maupun jaksa yang bersalah pada kasus ini harus diberikan sanksi setimpal. Penetapannya sebagai tersangka telah mencemarkan nama baik Nur Hayati. SKP 2 yang akan diberikan kepada Nur Hayati sama sekali tidak membersihkan nama baiknya. Lebih berbahaya lagi ialah masyarakat akan takut melaporkan kasus korupsi. Borok yang terkuak dari kasus ini bukan saja bumerang bagi pemberantasan korupsi, melainkan juga bagi aparat penegak hukum. Bayangkan saja, kasus yang telah berjalan 2 tahun bisa berujung kesalahan fatal. Ini berarti selama 2 tahun itu tidak sedikit pun pertimbangan menggunakan Undang-Undang 31/2014 tentang perubahan Undang-Undang 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban dilakukan penyidik. Lebih jauh lagi, selama 2 tahun pun tidak pula ada pendampingan dari jajaran yang lebih senior di Polres Cirebon berikut Kapolres sendiri terhadap perkembangan penanganan kasus ini. Padahal jelas-jelas pasal 10 undang-undang itu menyebutkan jika saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Ayat 2 pasal itu pun menyebut bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum, hal itu wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan berkekuatan hukum tetap. Bangsa ini sangat membutuhkan keberadaan sosok-sosok seperti Nur Hayati. Sosok-sosok yang masih langka inilah yang sesungguhnya akan merevolusi perang kita melawan korupsi. Selama ini, membudayanya korupsi membuat praktik maling bersama-sama begitu marak. Mereka yang memilih jalan bersih pun tidak jarang justru diintimidasi, bahkan terancam keselamatannya. Maka, sangat menyedihkan ketika para pembela kebenaran seperti Nur Hayati justru dijadikan pesakitan. Kepolisian dan kejaksaan tidak saja gagal menjadi suluh pemberantasan korupsi, tetapi juga justru memadamkan suluh yang lain. Polisi dan jaksa jangan main-main dalam menegakkan hukum.